Baik, hari ini kita akan bahas berbagai variasi dan jenis bahasa, betul? Iya. Betul. Sorry. Ya, minggu lalu kita sudah selesai soal peristiwa tutur, tindak tutur, konsatif, performatif, lokusi, ilokusi, perlokusi, sudah ya. Deksis, presuposisi, implikatur, sudah ya. Sudah kita bahas semua. Sudah, Prof. Baik. Ya, sebelum ke bab 5, mungkin silakan sebelum lanjut. Sudah paham ya yang dimaksud dengan implikatur, deksis, presuposisi. Ya, bab 4 itu seperti saya bilang, kalau Anda baca lagi baik-baik dan Anda terus cari judul-judul penelitian terkait ini banyak ya, terkait penelitian deksis di dalam novel dan sebagainya. Jadi ini bisa menjadi teori inti untuk skripsi ya, skripsi kalian juga. Baik, sekarang untuk berbagai variasi dan jenis bahasa, apakah sudah siap untuk dibahas? Anda mengerjakan atau belum? Untuk pertanyaannya sudah dikerjakan belum? Sudah. Sudah siap ya. Ibu. Tapi jangan terlalu tinggi. Silakan. Dan sambil kita buka ya bukunya ya, jadi mengetahui apa yang dijawab itu ada di halaman berapa. Mulai variasi dan jenis bahasa. Silakan. Yuk, biar semangat kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk teman-teman. Semangat ya. Baik, Prof. Izin memulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Liana Mulyastuti yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Sani Hamidah Bahar, selaku moderator kelompok 1 Sosiolinguistik, akan memandu jalannya presentasi yang berjudul faktor-faktor yang menyebabkan sebuah bahasa menjadi bervariasi. Boleh tolong di-scroll ke bawah, Basil? Dengan anggota kelompok 1 ada 3. Yang pertama Aisyah dengan NIM 12 016 22 018. Yang kedua Tegas Rizky Fajar dengan NIM 12 016 22 019. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Sania Hamidah Bahar dengan NIM 12 016 22 050. Boleh tolong di-scroll ke bawah, Basil? Baik, kami akan mempresentasikan bab 5 nomor 1, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan sebuah bahasa menjadi bervariasi. Yang A, pengertian variasi bahasa akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Sania. Bahasa sebagai alat ekspresi diri dan sebagai alat komunikasi sekaligus merupakan alat untuk menunjukkan identitas diri. Melalui bahasa, kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pendidikan kita, pemahaman kita atas suatu hal, asal-usul bangsa dan negara kita, bahkan sifat kita. Bahasa menjadi cermin diri kita, baik sebagai bangsa negara maupun sebagai diri sendiri atau individu. Bahasa benar-benar dapat merefleksikan semua aspek kehidupan suatu masyarakat tutur. Menurut Kair dan Agustina tahun 2003, bahwa variasi bahasa merupakan keragaman atau perbedaan dalam pemakaian bahasa. Variasi bahasa dapat terjadi apabila penutur bahasa tidak homogen atau tidak sejenis. Selain itu, variasi juga dapat terjadi karena keragaman kegiatan interaksi sosial penutur bahasa. Adapun faktor penentu variasi bahasa tersebut antara lain faktor waktu, tempat, sosiokultural, situasi, dan faktor medium pengungkapan.
Menurut Harimurti Kridalaksana tahun 1980. Variasi bahasa adalah perbedaan dalam penggunaan bahasa yang muncul karena adanya keragaman penutur yang memiliki latar belakang sosial, budaya, atau tempat tinggal yang berbeda. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana ekspresi diri dan menunjukkan pandangan peserta asal-usulnya. Variasi bahasa mencerminkan adanya perbedaan dalam masyarakat yang tidak homogen, di mana setiap individu atau kelompok memiliki cara unik dalam berkomunikasi. Menurut KL dan Agustina tahun 2003, variasi bahasa merupakan keragaman dalam pemakaian bahasa akibat faktor sosial dan interaksi yang beragam. Sementara itu, Kridalaksana tahun 1980 menjelaskan bahwa variasi bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu waktu, tempat, sosiokultural, situasi, medium pengungkapan. Faktor waktu berkaitan dengan perubahan bahasa dari masa ke masa. Faktor tempat atau geografis menyebabkan munculnya dialek di berbagai daerah. Faktor sosiokultural dan situasi menggambarkan bagaimana latar belakang sosial serta konteks komunikasi memengaruhi gaya bahasa. Sedangkan medium mengungkapkan membedakan antara bahasa lisan dan tulisan. Variasi bahasa dapat terlihat dalam dialek, register, gaya bahasa, dan ragam bahasa yang disesuaikan dengan situasi. Dengan kata lain, variasi bahasa mencerminkan keragaman budaya dan kompleksitas interaksi sosial dalam suatu masyarakat, serta kemampuan bahasa untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunikasi penuturnya. Bagian B, variasi bahasa dari beberapa segi. Ada 6, ada 5 akan dijelaskan oleh Aisyah kepada Aisyah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Sania atas pemaparan dari yang terkait variasi faktor-faktornya, pengertian dan konsepnya juga. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait variasi-variasi bahasa yang memang ada banyak dari segi-seginya itu. Nah, pertama ini dapat dilihat bahwa variasi itu bisa terjadi dari segi bahasa pengantarnya gitu. Nah, kalau variasi sendiri juga itu bisa terjadi ketika dari segi penutur atau kelompok tuturnya juga. Lalu juga ada dari segi pemakaiannya, baik itu seperti fungsinya bahasa tersebut sehingga terjadi variasi ataupun dari gayanya. Lalu juga ada variasi dari segi sarana, terakhir juga ada variasi penyebab adanya varietas bahasa. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait variasi ditinjau dari segi bahasa pengantar. Nah, kalau dapat kita ketahui bersama, bahasa pengantar itu kan bahasa yang memang digunakan sama suatu lingkungan atau situasi di komunitas tertentu gitu. Nah, variasi bahasa di pengantar ini dapat terlihat ketika bahasa yang dipakai misal dalam pendidikan, hukum, atau pertemuan internasional. Nah, didapat kita ambil contoh nih, misalnya di Indonesia, bahasa pengantar di sekolah itu kan memang umumnya bahasa Indonesia. Nah, tetapi kalau di lingkungan internasional, bahasa yang memang digunakan itu ya bahasa Inggris gitu. Nah, jadi ketika kita lihat dari faktor tersebut, menjadi faktor yang memang pendukung dari adanya variasi tersebut. Lalu yang kedua adalah variasi dari segi penutur. Nah, kenapa variasi dari segi penutur ini bisa terjadi? Karena itu juga bisa dilihat dari latar belakang sosial, usia, pendidikan, atau dari pekerjaannya. Nah, contohnya itu kita bisa lihat nih kalau bahwa bahasa di suatu kelompok remaja itu biasanya memiliki gaya bahasa yang berbeda dengan gaya bahasa yang memang sudah uh, memiliki umur yang jauh gitu. Nah, itu pasti gaya bahasanya juga terlihat lebih formal, itu juga lebih tertata, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, variasi dari segi pemakaiannya. Itu seperti ada fungsi, ada gaya gitu. Nah, dari variasi dari segi pemakaian atau fungsi dan gayanya ini, kita dapat melihat bahwa contoh yang muncul itu adalah karena adanya konteks dan tujuan komunikasi. Nah, contohnya lagi kita bisa melihat dari konteks formal. Bahasa yang sering digunakan itu kan cenderung memang lebih sopan, yang emang terstruktur, lalu juga formal gitu.
Sedangkan kalau kita lihat dalam konteks percakapan sehari-hari, memang kebanyakan itu memakai bahasa yang lebih cenderung santai, memang tidak memerhatikan struktur-struktur bahasanya yang memang cenderungnya informal gitu. Nah, pemakaian inilah yang memang menjadi faktor. Lalu yang keempat ada variasi dari segi sarana. Nah, kalau seperti yang kita tahu, di variasi bahasa berdasarkan sarana ini itu dapat dilihat dari konteks komunikasi tersebut berbentuk lisan dan tertulis apa bagaimana gitu. Nah, misal kalau dalam komunikasi yang memang lisan, bahasa itu kan cenderung lebih ekspresif gitu karena ada intonasi, nada, terus juga ada gestur-gestur yang memang memperjelas dari maksud pembicara itu ingin berbicara apa. Lalu, sedangkan dalam komunikasi tertulis itu, seperti email atau bahkan WhatsApp, itu kan kita dapat melihat ya bahwa bahasa yang tertulis di dalam tulisan tersebut itu lebih terstruktur gitu, lebih tertata juga. Nah, hal-hal ini pun yang membuat ketiadaan elemen-elemen dari suara dan juga gerak gitu. Nah, sarana ini juga yang mempengaruhi penggunaan bahasa di media sosial ataupun di media tertulis gitu, di mana bahasa sendiri cenderung lebih singkat dan juga informal. Nah, lalu yang kelima, kita dapat melihat bahwa variasi dari adanya varietas bahasa. Nah, varietas atau varietas bahasa itu mencakup bentuk atau dialek dalam satu bahasa utama. Itu seperti ada bahasa baku dan bahasa non-bakunya. Nah, bahasa baku ini digunakan dalam situasi formal yang memang dianggap sebagai standar bahasa yang lebih tersusun, tertata, dan juga benar. Sementara bahasa non-baku itu lebih umum dipakai dan lebih informal dalam percakapan sehari-hari. Atau memang sering berisi kosakata atau struktur yang berbeda dengan yang formal gitu. Lalu kita dapat lihat juga bahwa bahasa yang memang dari varietas bahasa ini terjadi karena adanya campuran yang berkembang di kalangan masyarakat yang memang memiliki bahasa ibu berbeda gitu. Lalu hal ini pula menjadi faktor yang memang menyebabkan adanya varietas bahasa. Baik, mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Aisyah. Bagian C, faktor penyebab variasi bahasa akan dijelaskan oleh Tegas Rizky Fajar kepada Tegas. Saya Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi tadi teman-teman udah dijelaskan ya mengenai tadi pengertian dan variasi-variasi dalam bahasa. Kemudian di sini saya izin menjelaskan mengenai faktor dari penyebab variasi bahasa, yang mana pola-pola bahasa dapat dialami secara deskriptif dan Kair dan Agustina di tahun 1995 membedakan variasi bahasa antara lain dari segi penutur, pemakaian, keformalan, dan juga sarana. Dari pengertian tentang variasi bahasa di atas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor variasi bahasa memberikan hubungan antara keragaman pemakaian bahasa dengan faktor-faktor sosial dan faktor situasional. Faktor sosial misalnya status sosial, umur, jenis kelamin, kemampuan ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan faktor situasional meliputi siapa yang berbicara kepada siapa, di mana, mengenai apa, untuk apa, dan menggunakan bahasa apa. Variasi bahasa juga akan semakin bertambah apabila bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang banyak serta berada dalam wilayah yang luas. Lebih lanjut, teman-teman bisa membuka buku sosiolinguistik karya Abdul Khair di halaman 62 pada paragraf pertama, teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa dalam hal variasi atau ragam bahasa ada dua pandangan. Pertama, variasi atau ragam bahasa itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa. Jadi variasi atau ragam bahasa itu terjadi sebagai akibat nih dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Andai kata penutur bahasa itu adalah kelompok yang homogen, baik etnis, status sosial maupun lapangan pekerjaannya, maka variasi atau keragaman itu tidak akan ada. Artinya bahasa itu menjadi seragam dan juga karena seragam jadi tidak bervariasi, teman-teman. Kemudian di sini juga dijelaskan yang kedua,
variasi bahasa atau ragam bahasa sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Kedua pandangan ini dapat saja diterima ataupun ditolak. Yang jelas, variasi atau ragam bahasa itu dapat diklasifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi kegiatan di dalam masyarakat sosial. Dari saya sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali Tegas atas pemaparannya. Baik, boleh tolong scroll ke bawah, Basil. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 1 sosiolinguistik. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk pertanyaan nomor 1 ya. Aisyah, ya. Silakan. Berikutnya sudah siap selain Aisyah, Tegas, dan Sania tadi ya. Ya, berikutnya siapa nak? Eh, apa sudah terlihat? Belum. Ya, sudah kelihatan Faris. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Lilian Stuti dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2 di bab 5, itu pertanyaan mengapa bahasa Indonesia dan juga mohon maaf Bahasa yang Indonesia dan disebut Malaysia. bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia dan Malaysia secara linguistik adalah dua buah dialek yang dari sebuah bahasa yang sama. Mohon maaf, yaitu bahasa Melayu. Nah, mengapa kini menjadi dua bahasa nasional dari dua bangsa yang berbeda? Um, Sebagai pengantar, saya ingin menjelaskan sedikit. Tadi sudah Ya, dijelaskan tolong diperbesar Faris. Oh ya, baik, Faris, Ibu. ya Ibu tidak kelihatan kecil sekali. Nah, Ibu. oke, itu sudah sip. Oke, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 faktor-faktor yang menyebabkan sebuah bahasa menjadi bervariasi itu. Nah, di sini eh, bisa dibilang kita akan memberikan sebuah studi kasus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia gitu. Dari satu dialek bahasa Melayu, nah sekarang kita ketahui bahwa dua bahasa itu menjadi dua bahasa nasional dari dua bangsa yang berbeda gitu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya boleh kepada Rizky, saya silakan. Mohon maaf Rizky, suaranya tidak terdengar. Nah ya, sambil menunggu Rizky, mungkin di sini saya menjelaskan sedikit di awal bahwa pengaruh politik, budaya, sosial dari kedua negara bisa menyebabkan dua bahasa nasional ini dari satu dialek yang berbeda menjadi dua bahasa yang berbeda gitu. Nah, di bab 5 ini juga kita akan berusaha
menjawab apa ya, pertanyaan atau memberikan penjelasan terkait variasi-variasi dan jenis bahasa. Nah, ini kalau teman-teman udah melihat atau membaca bab 5, hmm, pada bagian mungkin, Apakah udah terdengar? ya sudah Rizky, boleh silakan. Sudah ada suaranya Rizky? Halo? Di Ya. laptopnya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai yang disebut bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia secara linguistik adalah dua buah dialek dari sebuah bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu. Mengapa kini menjadi dua bahasa nasional dari dua bangsa yang berbeda? Baik, di sini yang dimana bahasa Indonesia dan juga bahasa Malaysia ini memang berasal dari akar yang sama, yaitu bahasa Melayu. Dan pada dasarnya ini dapat dianggap sebagai dua buah dialek politik, budaya, dan juga sosial di kedua negara inilah yang menyebabkan bahasa ini berkembang menjadi dua bahasa nasional yang berbeda. Kemudian lalu mengapa menjadi dua bahasa nasional dari bangsa yang berbeda? Ini dapat diketahui Bagaimana kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, yaitu salah satu bahasa di Asia Tenggara yang pada awalnya ini digunakan penduduk di sepanjang timur Pulau Sumatera, Semenanjung Malaka, Thailand Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Yang dimana bahasa Melayu ini kemudian menyebar ke seluruh wilayah Nusantara sehingga menyebabkan terjadinya berbagai dialek Melayu, areal, dan berbagai ragam sosial dan juga menjadi sebuah lingua franca di seluruh Nusantara. Kemudian pada awal abad ke-20 ini, bahasa Melayu di Indonesia yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda, selain memiliki sejumlah dialek sosial juga telah memiliki sebuah ragam pustaka, yakni ragam Melayu yang telah dikodifikasi dan juga diajarkan di sekolah-sekolah formal, memiliki buku tata bahasa dan juga memiliki buku ejaan yang telah dibakukan. Kemudian juga di sini terdapat beberapa faktor lainnya seperti pengaruh pembentukan identitas nasional yang dimana tahun 1928 ini ketika dilangsungkannya Sumpah Pemuda, bahasa Melayu ini diangkat menjadi sebuah bahasa Indonesia meski tanpa disebutkan merupakan bahasa Melayu ragam pustaka. Nah, di sini juga bahasa Melayu dialek Riau seperti banyaknya pendapat selama ini. Menurut Muslik tahun 2010, kemudian juga ada ejaan Van Ophuijsen yang dimana didasarkan pada bahasa Van Melayu Occasion. Rizky, ya bacanya Van Occasion, Belanda ya. Terima kasih. Yang dimana yang berasal dari Riau ini dianggap sebagai dialek yang terpelihara, akan tetapi yang diangkat ataupun diakui dan dijunjung tinggi ini sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah ragam pustaka. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Putri Oktavian. Baik, terima kasih Rizky. Di sini saya akan melanjutkan untuk pengaruh selanjutnya, yaitu ada pengaruh perpecahan kolonial dan masuknya pengaruh asing. Di mana perkembangan sebuah bahasa ini, termasuk bahasa Melayu, itu tidak dapat dilepaskan dari pusat kekuasaan politik negara tentunya. Di mana pada awal itu pusat kekuasaan belum Basil, masih agak sedikit naik. Faris agak sedikit naik, Faris. Di mana pada awalnya itu pusat kekuasaan bahasa Melayu itu berada di Riau, kemudian untuk pusat bahasa Melayu di Malaysia itu ada di Johor. Nah, kemudian pusat kekuasaan yang di Riau ini pindah ke Jakarta yang dulu bernama Batavia. Kemudian pusat yang berada di Johor ini pindah ke Kuala Lumpur. Nah, perpindahan ini disebabkan oleh Belanda yang menempatkan pusat kekuasaannya di Jakarta. Nah, sedangkan pusat kekuasaan yang di Inggris
kekuasaan Inggris yang bertempatan di Kuala Lumpur. Lalu dalam jangka waktu yang cukup lama, perkembangan bahasa Melayu itu berpusat di Jakarta yang berpusat di Kuala Lumpur mengalami perkembangannya masing-masing. Di mana yang berpusat di Jakarta ini selain banyak yang mengalami perkembangan, selain banyak menerima pengaruh dari bahasa-bahasa Nusantara ini juga banyak menerima pengaruh dari bahasa Belanda. Sebaliknya, yang berpusat di Kuala Lumpur itu selain menerima pengaruh dari dialek-dialek Melayu regional, Semenanjung juga menerima pengaruh dari bahasa Inggris. Nah, akibatnya bahasa Melayu yang berkembang di Indonesia ini dan Semenanjung Melayu yang sekarang menjadi Malaysia itu menjadi berbeda, di mana pakar-pakar Belanda seperti Van Wijk, Spet Pineapple, dan Van Ophusen mengambil bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia sebagai objek kajiannya. Begitu pula pakar-pakar dari Inggris seperti Schleber, Crawford, Winstead, dan Wilkinson mengambil bahasa Melayu yang digunakan di Semenanjung sebagai bahasa objek kajiannya atau bahasa yang di Malaysia. Nah, selain itu, mengapa bahasa dapat menjadi dua bahasa nasional dari dua bangsa yang berbeda? Karena ada faktor status resmi bahasa, yakni bahasa antar bahasa Indonesia dengan bahasa daerah di Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini memiliki status sebagai bahasa nasional yang digunakan secara luas oleh berbagai suku dan etnis. Nah, sebaliknya, di negara Malaysia, bahasa Melayu menjadi bahasa resmi dan berfungsi sebagai identitas nasional bagi masyarakat Malaysia. Nah, meskipun keduanya berasal dari akar yang sama, status resmi ini juga menciptakan perpisahan yang jelas antar keduanya. Kebijakan kebahasaan di kedua negara juga memiliki kebijakan kebahasaan yang berbeda, di mana Indonesia ini memiliki upaya untuk mempromosikan dan melestarikan yang bahasa Indonesia dilakukan melalui pendidikan dan media massa, sementara di Melayu terdapat Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia yang berupaya menyatukan ejaan dan istilah dalam bahasa Melayu, tetapi tetap mempertahankan perbedaan antara kedua dialek tersebut. Nah, untuk bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Faris. Saya serahkan kepada Muhammad Faris. Terima kasih. Baik, ya tadi kita sudah mendengarkan alasan ya atau penyebab kenapa bahasa Indonesia dan juga bahasa Malaysia menjadi dua bahasa nasional yang berbeda meskipun secara linguistik berasal dari dua buah dialek dari bahasa yang sama yaitu bahasa Melayu. Pada umumnya tentu faktor sejarah, politik, dan sosial yang menurut saya pribadi itu tidak bisa dipisahkan gitu, sejarah, politik, dan sosial. Seperti tadi, misalnya faktor sosial, di sini ada di bukunya Pak Abdul Hair seperti jenis bahasa berdasarkan sosiologis 5.2.1. Di tabelnya kita bisa lihat di bawah tabel bahasa yang bernilai standar bahasa mohon maaf di bagian di bagian faktor sosial yaitu hasil perkembangan yang normal pada masa yang lalu menurut Fishman pada tahun 1968 di halaman 535. Nah, ini berkaitan dengan tradisi dari etnik tertentu. Nah, kemudian di bagian akhir juga sebelum di 5.2.2 mungkin ini termasuk bagian dari faktor politik sosial juga. Dilihat bahwa bahasa nasional, bahasa negara, bahasa resmi, dan bahasa persatuan di Indonesia mengacu pada sistem linguistik yang sama. Nah, di atasnya Ya, halaman berapa Faris? Biar teman-teman lain buka. Di buku saya halaman 81. Ya, silakan buka halaman 81 ya. Ini pengangkatan satu sistem di paragraf kedua ya teman-teman. Pengangkatan satu sistem linguistik sebagai bahasa persatuan dilakukan oleh suatu bangsa dalam kerangka perjuangan.
Nah, di mana bangsa itu merupakan bangsa yang multilingual. Tadi itu juga dijelaskan pada tanggal 28 Oktober, para pemuda Indonesia menyatakan dalam satu ikrar menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Di sini faktor politik juga terlibat, kemudian juga bermacam-macam tadi em, kaitannya dengan bahasa Melayu dan juga eh, ke jenis apa namanya berbagai kekuasaan-kekuasaan yang berpindah-pindah dari perpecahan kolonial dan masuknya pengaruh asing itu juga tidak terlepaskan kenapa akhirnya Ya, kamu juga lagi batuk ya, Haris? iya mohon maaf Ibu Ya, ya em, pengaruh-pengaruh tadi seperti perpecahan dan juga masuknya pengaruh asing sini bisa dilihat di paragraf pengaruh dari bahasa Belanda, sementara Melayu di Malaysia berkembang dengan pengaruh dari Inggris. Nah, di situ juga masuknya pengaruh asing. Kemudian identitas nasional tadi sudah saya jelaskan melalui Sumpah Pemuda. Kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa sendiri eh, dapat dikatakan supaya jadi alat pemersatu bangsa dari keragaman di Nusantara. Nah, status resmi juga menciptakan perbedaan yaitu antara bahasa Indonesia dan juga bahasa nasional Indonesia dan juga bahasa nasional Malaysia. Em, di Indonesia tentu bahasa Indonesia diangkat sebagai statusnya bahasa nasional supaya digunakan oleh berbagai suku dan etnis di Indonesia gitu sebagai identitas nasional yaitu warga Republik Indonesia. Nah, tentu di Malaysia bahasa Melayu juga berfungsi sebagai identitas nasional bagi rakyat Malaysia. Em, Kemudian, ini secara keseluruhan perbedaan antara bahasa Indonesia dan Malaysia adalah hasil dari dinamika politik, kolonialisme, kebijakan kebahasaan, serta pembentukan identitas nasional di masing-masing negara. Ini tuh ya, atau baik. dari Ya, ya baik Ibu. ya, baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan 2 ya atas jawaban pertanyaannya. Tapi izinkan saya untuk bab ini saya penjelasan dulu ya sebelum masuk ke pertanyaan nomor 3 karena ini menjadi bagian yang penting ya dari bab sosiolinguistik. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Anak-anakku sudah ya. Ya, terima kasih. Dari kelompok 1, kelompok 2 tadi terlihat memang sudah membaca karena kalau tidak membaca tidak akan bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Nah, saya ingin kita semua fokus sekarang supaya komprehensif ya. Mengapa? Seperti saya bilang, bab 5 ini juga penting untuk Anda pahami secara mendalam karena ini menjadi apa ya teori babon ya untuk sosiolinguistik mengenai berbagai variasi dan jenis bahasa. Tadi sebenarnya juga sudah dibahas oleh kelompok 1 ketika menjawab pertanyaan faktor yang menyebabkan sebuah bahasa menjadi bervariasi. Karena penduduk atau kita sebagai masyarakat itu heterogen, tidak homogen. Ya kan, masyarakat ini nggak semuanya melulu dosen, nggak semuanya melulu petani. Ya, tentu aktivitasnya bermacam-macam. Sehingga bahasanya juga berbeda-beda. Diksi yang kita gunakan ketika kita beraktivitas sebagai dosen berbeda dengan sebagai petani, berbeda dengan sebagai pedagang, berbeda dengan Anda sebagai mahasiswa. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari buku tadi, sebenarnya juga dari teori yang lain, banyak teori ya mengapa variasi bahasa itu terjadi. Misalkan teori yang muncul pada tahun 72, Hartman dan Stock mengatakan karena latar belakang geografi dan sosial. Jadi karena letak kita juga yang berbeda-beda, terpisah-pisah, ya maka muncul juga ya beragam variasi bahasa. Kemudian bisa juga diklasifikasikan atas media yang kita gunakan. Kemudian topik atau pokok yang kita bicarakan. Nah, ini satu teori. Jadi kalau Anda menulis skripsi ini tentang variasi bahasa, teori pertama ini gitu ya. Kemudian teori lain juga menyebutkan kata Preston ya 1979 variasi bahasa bisa dikategorikan atas 4
klasifikasi. Penuturnya itu bagaimana? Interaksinya atau aktivitasnya, kode yang digunakan, realisasinya seperti apa di lapangan ya, atau di dalam aktivitasnya, bagaimana penggunaannya secara real atau secara nyata. Kalau Holiday mengatakan bisa variasi bahasa itu dikategorikan atas dua hal. Nanti kita bahas ya soal dialek dan register. Nah, David ada dimensi yang lain ya, ada dimensi regional, ada dimensi sosial, dimensi temporal. Regional itu tadi mengacu juga pada geografi sebenarnya. Jadi teori-teori ini saling beririsan. Kadang mengacu pada hal yang sama, tapi menggunakan istilah yang berbeda. Ya, seperti aktivitas itu kan juga masuk dimensi sosial ya. Kalau David mengatakan itu dimensi sosial, Preston mengatakan itu adalah interaksi ya, seperti itu. Jadi teori-teori itu memang kadang pakai istilah yang berbeda. Jadi kalau Anda menulis skripsi itu boleh mencantumkan semua teori, tetapi nanti Anda pegang erat-erat teori siapa yang jadi acuan Anda nanti ketika mau menganalisis misalkan suatu data dari bahasa yang digunakan dalam satu lokasi masyarakat ya. Jadi itu hak Anda sebagai peneliti, pakai teorinya siapa? Mau pakai teorinya McDavid, maka pakai dimensi ini, regional, sosial, temporal. Kalau temporal itu kan berarti berbasis waktu ya, ada kronologis, ada waktu. Nah, variasi bahasa yang ada di buku Pak Hair, kemudian ya Anda buka di halaman 62 itu kan ada variasi berbasis penutur, kemudian pemakaian atau pengguna. Ya, tadi juga sudah dijawab ya oleh kelompok satu ya tadi ya. Oke, kemudian kita lihat di sini nanti masuk ke dalam berdasarkan penutur ya di dalam buku Anda juga dijelaskan. Kalau Anda sudah baca pasti sudah bisa menjawab. Pertanyaan saya, ada berapa idiolek di kelas ini? Kalau Anda sudah baca buku, pasti bisa jawab pertanyaan saya. Ada berapa idiolek di kelas ini? Ada Ada 30, Bro. 30, Ibu. Ya, bagus. Itu artinya Anda baca ya. Kalau nggak baca, nggak ngerti pertanyaan saya. Karena idiolek itu berarti adalah masing-masing kita. Ya, punya variasi. Jadi kalau Anda misalkan tidak melihat saya lewat ya di koridor, saya ngomong, Anda langsung tahu itu Bu Lili itu. Ya, mengapa? Karena mungkin intonasi saya, Anda sudah paham. Variasi yang saya gunakan, berarti saya punya idiolek sendiri. Ya, sebagai person, sebagai pribadi. Nah, kalau Anda akrab, juga saling akrab. Faris, Anissa, dan lain-lainnya itu tanpa melihat di lift tiba-tiba ada suara dari koridor, itu si Anissa ngomong kencang banget sampai kedengaran di lift. Nah, mengapa? Karena suaranya Anissa sudah khas ya, itu idiolek. Nah, kalau dialek, kira-kira ada berapa dialek di sini? Kalian saling mengenal, datang dari suku-suku mana saja? Ada nggak yang punya dialek di kelas ini? Tegas, Prof. Tegas, Bro. Tegas, tegas apa? Tegas, coba kamu ngomong dialek apa kita dengar. Tegas, kamu dituduh punya dialek Tegas. Coba, mana Tegas? Dialek Tegal, Prof. Coba, Tegas, mana Tegas? Ya, jadi paham ya, dialek itu berarti berbasis lagu atau langgam daerah ya. Kalau B-nya tebal, kemudian kalau orang Sunda kemana gitu kan ya, pasti nadanya lain, A-nya lebih ini. Nah, orang Bali, apa khasannya Bali? Tuh ya, ya muncul gitu ya, tehnya di hidung. Nah, kalau kronolek, siapa yang bisa menjelaskan? Yang sudah baca bisa ini menjelaskan. Apa sih variasi dari segi penutur yang disampaikan di sini yang disebut kronolek atau dialek temporal? Apa itu dialek temporal? Ada di halaman ini semua kan ya? Masih di halaman 6263 ya. Apa temporal itu? Putri Oktaviani. Oh, Faris mau jawab. Silakan Faris mau bantu. Yang digunakan pada masa tertentu, Prof. Ya, bagus. Tadi Lili Wulan juga mau jawab. Silakan Lili. Iya, Ibu, sama. Jadi temporal itu sesuai dengan namanya temporal berarti digunakan di waktu tertentu atau waktu yang sudah ditetapkan Ya, sebelumnya. betul. Jadi, kalau kalian tertarik meneliti tentang ini, variasi dari segi kronolek, kalian bisa kumpulkan misalkan karya-karya sastra pada zaman Pujangga Baru.
karya-karya sastra pada zaman Orde Baru, karya sastra pada zaman, jadi temporal, ada masanya kan ya, kan karya sastra itu bisa diklasifikasikan. Lalu Anda bandingkan gaya bahasanya. Nah, itu masuk ke dalam penelitian sosio untuk membahas bahasa kronolog di sastra. Itu kalau di sastra. Beda kan gaya bahasa di zamannya Pujangga Baru yang bicara tentang Siti Nurbaya. Itu kalimatnya ada kalimat bukan hanya kalimat kalimat beranak bercucu, panjang-panjang. Tetapi begitu di zaman tahun 70-an ketika kita sudah punya IED, kalimatnya itu lebih singkat, lebih ringkas. Ya, begitu pula makin ke sini. Nah, itu gaya bahasa sastra beda. Nah, ini yang disebut dialek temporal. Anda bisa bikin tabel tuh. Apa perbedaan dari sastra dari zaman ke zaman? Itu sastra. Terus bisa nggak kalian juga meneliti tentang variasi kronolog pada media massa? Di zaman pemerintahan Orde Baru sama nggak dengan zaman Orla? Sama nggak dengan zaman setelah Orde Baru? Media massa. Berbeda, Prof. Beda ya, kelugasan, kehati-hatian. Maaf-maaf di zaman sebelumnya itu sangat-sangat apa ya, sangat ketat. Sedikit saja membicarakan yang lebay gitu, maksudnya menyinggung pemerintah, itu bisa diberangus media cetak ya pada saat Orde Baru gitu ya. Itu banyak sekali kejadian waktu itu ya kalau Anda lihat sejarah. Nah, jadi bahasa itu memang juga tergantung kepada zaman. Di zaman Pujangga Baru masih banyak kosakata menggunakan hamba sahaya. Ya, hamba sahaya, paduka, ratu, dan sebagainya ya, masih banyak kisah-kisah soalnya istana sentris. Tetapi di sastra berikutnya sudah tidak ada lagi ya hal-hal seperti itu, sehingga nggak muncul lagi kata hamba. Ya, sehingga kalau orang asing belajar bahasa Indonesia menggunakan kata hamba sahaya, itu diketawain kan sama orang Indonesia meskipun di kamus ada. Tapi secara temporal, secara waktu, kosakata itu sudah tidak lagi digunakan oleh orang Indonesia. Itu hanya muncul di film, film kerajaan. Iya enggak? Duli, Paduka, Tuanku. Nah, itu. Jadi bahasa juga tergantung kepada tempo. Ya, maka disebut dialek temporal. Sekarang keempat, dialek sosial. Sudah paham yang disebut dialek sosial? Boleh di luar kelompok menjawab, ya. Yang belum menjawab di kelompok ini. Silakan bantu Dialek saya. Apa sosial, dialek sosial? Silakan. variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial bagi penuturnya, Prof. Ya, bagus. Contoh. Contohnya, Ania. Mungkin kalau untuk contohnya izin menjawab ya, Prof. Sederhananya mungkin Ya. dari perbincangan antara remaja ataupun anak-anak ke orang tua itu kan jelas Berbeda. Bagus. Ya, jadi paham ya sampai di sini ya. Oke, jadi ini satu persatu ada penjelasannya. Ya, ideolek itu kita punya warna suara beda, pilihan kata, ya dialek itu. Nah, ini setiap daerah punya langgamnya sendiri. Jawa, Banyumas, Pekalongan ini dialek. Ini temporal tadi ya, di zaman Siti Nurbaya tahun 30-an tentu beda dengan novel tahun 50-an dan novel sekarang. Ya, Anda pasti bosan bacanya zaman yang lalu karena bahasanya berbelit-belit. Nah, ini variasi berdasarkan yang untuk sosiolek. Ya, kelas-kelas tadi menyangkut usia, menyangkut juga maka muncullah akrolek, basilek, vulgar, slang. Jadi ini adalah variasi berdasarkan tadi dengan adanya dinamika sosial maka muncul ya ada kolokian, misalkan bahasa slang itu menetap atau tidak? Kalau di buku Pak Her dijelaskan loh itu. Bahasa slang menetap nggak? Berubah atau menetap penggunaan bahasa slang? Bukan grup slang ya. Memble, dia memble tapi kece, itu slang. Menetap nggak? Sekarang digunakan nggak oleh Anda? Enggak kan? Tidak, Bro. Ya, maaf ya. Nah, sekarang tuh anak-anak, mohon maaf, itu sering keluar kata anjir. Nah, itu tuh buat kami, para orang tua tuh kupingnya panas gitu ya. Anjir itu kan buat kami, itu adalah umpatan ya, nama binatang. Kok mau sih ganteng-ganteng dan cantik-cantik gitu diumpat anjir? Ya, buat kalian itu adalah kekinian gitu, mengatakan, ih gimana sih lu gitu kan.
Tetapi buat kami yang temponya beda, temporalnya, waktu, usia, itu buat kami, kuping kami tuh, aduh gimana sih anak-anak gak sopan. Ya buat kalian itu kekinian. Nah, ini bahasa slang. Nanti kalian makin usia makin tua seperti saya, mungkin udah beda lagi tuh. Nggak mau ngomong itu begitu. Nah, ini karena dinamika ya. Jadi memang bahasa itu tidak akan tetap ya, akan berubah. Nah, kemudian bahasa dari segi sosial juga ada berdasarkan usia. Tadi seperti yang dikatakan oleh Lili, anak berbeda dengan orang tua. Perkataan anak saya yang seusia dengan kalian, anak saya masih mahasiswa itu udah beda dengan saya. Ya kalau balas WA saya itu udah singkat-singkat, tamat terus gini. SBB Bun, saya sampai gini cari di kamus gak ada tuh SBB. Apa? Apa Wulan SBB? Sorry baru bales. Nah kan, itu kan bahasa kalian kan, bahasa mahasiswa. Jadi saya juga belajar tuh bahasa mahasiswa dari anak saya. Ini anak remaja nih seusia kalian. Begini apa sih nak SBB gitu kan? Sorry baru balas Bun. Ampun gitu ya. Nah banyak kosakata juga saya belajar dari anak saya. Oh ini berdasarkan usia, ini variasinya. Nah ini berdasarkan pendidikan ya. Makin tinggi pendidikan maka bahasanya akan makin lengkap. Ya makin jelas, lafal, morfologi, sintaksisnya, imbuhannya dan sebagainya. Nah, ini juga akan berdampak pada apa sih yang dibaca. Kalau pendidikannya SD, misalkan kira-kira baca Kompas nggak? Maaf ya, ketika masih ada media cetak. Kalau teman-teman yang ada, maaf, di luar sana yang pendidikan SD, mungkin nggak baca Kompas? Enggak, Enggak. Prof. Nggak paham kan ya, karena bahasanya jauh, di langit. Nah, yang dulu muncul adalah pos kota. Mohon maaf, dulu kalau masih ada tukang-tukang beca, itu di pojok-pojok ya, di sudut-sudut, itu mereka bacanya pos kota. Laris, laku ketika belum ada handphone seperti sekarang. Mengapa? Karena bahasa yang digunakan pos kota emang bahasa mengikuti level mereka. Ya, level teman-teman ini yang akan mungkin beritanya sama, tapi kemasan bahasanya tidak sama. Nah, ini berdasarkan pendidikan. Jadi kalian juga bisa meneliti media massa. Kira-kira sasarannya Kompas tuh yang pendidikannya bagaimana? Ya, saya tidak tahu sekarang media cetak kan banyak yang tiarap ya, karena gawai. Nah, itu bisa jadi bahan ya. Sekarang adanya media online ya, media sosial. Siapa sih pembacanya Tribun? Siapa sih pembacanya Kumparan? Pendidikannya apa? Kalau Kompas masih ada ya kompas.com meskipun harus berlangganan dan sebagainya. Nah, itu bisa dikategorisasikan berdasarkan pendidikan ya ini. Nah, ini berdasarkan jenis kelamin, ya wanita biasanya membahas topik apa, pria membahas topik apa. Ya kadang-kadang kalau saya berteman gitu dengan para teman-teman pimpinan yang pria tuh ngomongnya suka lain segini, aduh ini topik laki-laki nih gitu kan, saya pindah nanti. Karena untuk perempuan topik itu mungkin ini ngapain sih ngomongin gituan. Nah, kalau ke topik perempuan, masa terus perempuan ngomongin apa? Ya kadang ngomongin hal yang remeh-temeh untuk mengisi waktu, ngomongin gorden lah, warna apa, dirempel atau enggak. Nah kalau warisan dengan ibu-ibu, ya bapak-bapak nggak betah tuh kan. Nah itu topik bisa berbeda-beda berdasarkan jenis kelamin. Begitu pula berdasarkan pekerjaan ya, topiknya para dosen ngomong berbeda dengan topik mahasiswa, berbeda dengan topik, maaf, tukang jualan keliling dan sebagainya. Ya ini ya juga ada berdasarkan tingkat kebangsawanan dalam satu bahasa saja ada tingkat. Jawa aja bisa beda-beda ya. Bali dan bahkan ada lemes, loma, kasar dan sebagainya. Juga keadaan sosial ekonomi. Nah, ini tadi variasi yang lain ya. Ini sepertinya nanti akan dijawab oleh kelompok yang lain ya. Ada ya ini ya. Jadi saya tutup dulu untuk sampai di sini ya karena nanti akan ada jawaban. Untuk itu ya terima kasih. Bisa kita masih punya waktu untuk ke kelompok berikutnya. Jelas penjelasan saya menambah ya. Lebih jelas ya, terutama yang mungkin bukan di kelompok tidak membacanya. Baik, nah tadi untuk perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, jelas ya karena kita bukan satu bangsa, maka tidak ada pengakuan kita bahwa bahasa itu sama. Saya sudah pernah mengutarakan rumus bahasa Indonesia apa? Ada yang masih ingat pencatatnya nggak? Bahasa Indonesia punya rumus. Di kelas ini atau di kelas perencanaan ya? Basil?
Apa rumus bahasa Indonesia? Sudah pernah saya ceritakan? Belum? Belum, Ibu. Sepertinya. Belum. Nah, dari uraian kelompok tadi ya, Faris dan kawan-kawan, itu sebenarnya kita bisa bikin rumus yang membedakan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Ya, dicatat ya, rumus bahasa Indonesia, BI tulisannya. BI itu bahasa Indonesia sama dengan BM. BM itu adalah bahasa Melayu. Karena akarnya bahasa Indonesia itu kan bahasa Melayu. Nah, ini yang sama. Sampai di titik ini, bahasa Indonesia bisa sama dengan bahasa Malaysia. Tetapi setelahnya beda. Jadi kalau bahasa Indonesia rumusnya BI sama dengan BM ditambah BD. BD itu apa? Bahasa daerah, Good. Ditambah BA. BA itu apa? bahasa asing, Baik. Bagus. Minus X. X itu apa kira-kira? Amir mau menjawab apa X itu? Sosial. Hmm? Sosial? Baik, saya jelaskan ya. Tadi, jadi bahasa Indonesia sekarang ini itu asal dari bahasa Melayu. Maka rumus pertama adalah Melayu. Tambah bahasa daerah. Coba lihat KBBI. Banyak sekali bahasa daerah kita serap kan? iya, Ya, banyak sekali bahasa daerah kita serap. Berarti bahasa Indonesia sekarang bahasa Melayu ditambah bahasa daerah. Tetapi bahasa asing itu Miss X apa artinya? Bahasa asing kita serap, tetapi hal yang tidak sesuai dengan bunyi Indonesia diganti. Maka diganti atau dihilangkan itulah rumus minus X. Maka muncullah fotokopi. Fotokopi tulisannya apa? Sania, tulisan fotokopi bagaimana dalam bahasa Indonesia? Kalau fotokopi dalam bahasa Inggris ya, Prof. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, fotokopi itu FOTOKOPI. Ya, dalam bahasa Inggris? FOTOCOPEY. Yang dihilangkan apa berarti? Yang diganti? C sama K, terus habis itu Y sama I. C diganti K, Y diganti I. Dari K, Y diganti Nah, I. C dengan Y itulah yang masuk ke dalam X. Paham? iya, Bu. Paham ya. Jadi X itu adalah bunyi-bunyi yang tidak sesuai. Jadi dihilangkan. Makalah jadi fotokopi itu menjadi fotokopi, bukan fotocopi. Ya, C dengan Y itulah yang X. Jadi minus X. Minus C dan Y. Sebentar, ada tambah. Oke, ya, baik. Sudah jelas ya? Jelas, Nak? Rumusnya ulangi, saya ingin coba mengecek. Muhammad Ridwan, Anda dengarkan saya? Coba. Rumusnya apa jadinya? Dan beri contoh lain. Muhammad Ridwan. Halo? Kemana sih Ridwan ini? Halo? Ya, yang tidak ada kameranya itu kan saya suka curiga. Anda tidur di sana, tidak dengar. Kalau saya lagi jelaskan kan sebaiknya dibuka ya kameranya. Ya, Fatimah bisa bantu saya? Apa tadi rumusnya? Ridwan berarti nggak ada di situ ya. Ridwan kamu tidur? Fatimah? Ya, Prof. Bisa, Prof.
Apa? Untuk rumus bahasa Indonesia itu BI sama dengan BM plus BD plus BA minus X. Contoh. Contohnya yang tadi disebutkan oleh Sania itu fotokopi dalam bahasa Indonesia. Jangan contoh fotokopi. saya, contoh lain. Selain fotokopi kan banyak ya serapan. Apa coba? Contohnya komputer prof dalam bahasa Indonesia, komputer dalam bahasa Inggris, komputer jadinya diganti itu C diganti dengan K, Prof. Good, baik. Amir Kusuma sudah siap kayaknya dengan contoh lain. Apa Amir? Serapan. Sarapan. Banyak sekali kan kita punya bahasa serapan, kata serapan. Hah, yang buat foto apa namanya? Kamu jekrek, 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 jekrek pakai Kamera. apa? Gampang banget kan kamera kita tuh kosakata kita tuh banyak sekali loh dari kata serapan. Kamera aslinya apa tulisannya? CAMERA. X-nya jadi apa yang tadi dihilangkan? C-nya, Prof. Jadi Jadi, A. nah udah ya, paham ya? Artinya nggak ada itu kata bahwa bahasa Melayu itu sama dengan bahasa Indonesia. Jangan mau dikibulin Malaysia ya. Ngaku-ngaku. Dia tuh mereka ingin, mengapa kalau sama? Kalau sama, itu kita kalah. Karena perluasan pengajaran bahasa Indonesia itu sekarang lebih luas dari Malaysia. Sudah 54 negara. Ketika kita bilang sama, mereka yang belajar bahasa Indonesia, kita yang capek-capek, itu diaku juga bahwa itu adalah bahasa Melayu. Gitu politisnya. Jadi jangan mau, kita sudah bisa bahwa itu rumus. Ya, jelas. Baik, sekarang kita ke kelompok berikut. Silakan. Kelompok yang membahas nomor 3, 4. Baik, Prof. Saya izin membagikan layar ya. Yap. Baik, saya izin memulai ya, Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Profesor Dr. Dina Munasuti, staf dosen pengampu dari mata kuliah Sosial Linguistik, dan selamat siang juga buat teman-teman semuanya. Pada kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Daftar Rizkanto, beserta Lidiban Agustin dan Tamara Aulia, akan membahas mengenai soal nomor 3, yaitu soalnya tingkat keformalan bahasa yang digunakan surat kabar dalam menyajikan berita utama, tajuk rencana, pojok, iklan, dan berita olahraga. Boleh sekali lagi, Tamara. Oke, terima kasih Tamara. Oke, teman-teman sebelumnya boleh dibuka dulu buku sosial linguistik pada halaman 70. Kita akan membahas mengenai variasi dari segi keformalan terlebih dahulu. Nah, di sini menurut Bapak Khair dan Ibu Agustina pada tahun 2004 mengatakan bahwa variasi ataupun ragam bahasa dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa. Variasi bahasa dari segi keformalan adalah perbedaan bahasa yang digunakan berdasarkan tingkat keformalannya. Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Jones pada 1967 dalam bukunya The Five Clock membagi variasi bahasa menjadi 5 gaya, yaitu ragam beku atau frozen, ragam resmi atau formal, ragam usaha atau konsultatif, ragam santai atau casual, dan ragam akrab ataupun intimate. Nah, untuk selanjutnya, tingkatan keformalan pada segi tingkatan dari variasi segi formalan akan dibahas oleh Lili Ban Agustin. Kepada Lili, dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih atas kepada moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin melanjutkan, Prof. dan teman-teman sekalian. Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini, tentu kita harus berangkat dari pengertian dan juga teorinya ya, teman-teman. Betul yang katakan Dava tadi, kita bisa buka halaman 70 di buku sosiolinguistik ya, teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan dari tingkat keformalan kalimat. Jika tadi di pengertian sudah sempat disinggung oleh Dava, yaitu teori dari Martin Yus tentang tingkatan ataupun variasi bahasa. Ini ada 5. Yang pertama adalah ragam beku ataupun frozen, atau bisa kita sebut juga mungkin ragam baku ya, ataupun yang di sini variasi bahasa yang paling formal digunakan, yang digunakan pada situasi yang hikmat ataupun dalam upacara-upacara resmi, misal dalam upacara kenegaraan, khotbah di masjid, saat sholat Jumat mungkin, ataupun tata cara pengambilan sumpah, kitab undang-undang, akta notaris, dan surat-surat keputusan. Disebut ragam beku karena pola dan kaidahnya tentu ini sudah ditetapkan secara mantap dan tidak boleh diubah sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga bahasa Indonesia yang benar, seperti itu. Nah, kalau di buku itu ada contoh dari penggalan dari Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya mengambil contoh lain, yaitu contoh dalam situasi sumpah jabatan, yang mana di sini bisa teman-teman perhatikan ya susunan kalimat ataupun katanya. Di sini ada contohnya, demi Allah saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi PNS akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Seperti itu, teman-teman. Bisa diperhatikan di sini dari susunan kalimat atau katanya ini sesuai ataupun sudah tepat dengan penggunaan ataupun penulisan kata bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah ataupun sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, seperti itu. Lalu yang kedua di sini selanjutnya ada variasi ragam resmi ataupun formal, yang mana ragam resmi ini kurang lebih sama sebenarnya konteksnya ataupun contohnya dengan ragam beku, karena ini ragam resmi ini biasa digunakan pada saat sama situasinya, misalkan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, menyurat di dinas ataupun ceramah keagamaan, dan termasuk di buku-buku pelajaran yang kita gunakan sehari-hari untuk sekolah ataupun kuliah, teman-teman. Lalu untuk selanjutnya yang ketiga adalah ragam usaha ataupun konsultatif, yang mana ragam usaha atau ragam konsultatif ini adalah variasi bahasa yang lazim digunakan saat situasi kita sedang ada misalkan di sekolah ataupun di rapat-rapat pembicaraan yang berorientasi pada hasil ataupun produksi, misalkan teman-teman misalkan konteksnya dari pembicaraan saat rapat BEM ataupun BPM ataupun DPM, seperti itu biasanya digunakan dalam ragam pembicaraan seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa ragam konsultatif ini adalah ragam bahasa yang paling operasional. Wujud ragam bahasa ini berada di antara ragam formal, ragam informal, ataupun ragam santai. Di sini ada contoh situasinya. Tadi seperti apa yang saya katakan, di sini bisa contoh situasinya adalah menyampaikan pendapat di sela-sela rapat atau diskusi di dalam kelas, membahas ataupun bisa juga dengan membahas pekerjaan sekolah bersama teman-teman sebaya kita, seperti itu, ataupun teman-teman yang sedang berada di situasinya sedang berada dalam kegiatan belajar mengajar, seperti itu. Lalu yang keempat di sini ada ragam santai ataupun kasual, yang mana ragam santai ataupun ragam kasual ini adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga, teman, ataupun waktu beristirahat dan berkreasi ataupun dalam situasi lainnya. Misalkan di sini ada contohnya, oh ibu kemana aja kemarin, dicariin teman-teman tuh. Nah itu kan biasanya ragam bahasanya digunakan oleh teman kita yang misalkan kita udah akrab, misalkan saya dengan Dava udah akrab, biasanya akan menggunakan bahasa seperti itu, menanyakan, oh Dah kemana aja kemarin, dicari teman-teman tuh. Jadi situasinya mungkin lebih ataupun bahasa yang digunakan lebih santai karena sudah merasa akrab. Di sini ada unsur keakraban ya teman-teman. Sama halnya dengan variasi yang kelima nih. Variasi yang kelima ini adalah ragam akrab ataupun intimate, yang mana ragam akrab ini ataupun ragam intim adalah variasi bahasa yang biasanya digunakan oleh penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antar anggota keluarga ataupun antar teman yang sudah karib. Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek,
dan dengan artikulasi yang seringkali tidak jelas. Hal ini terjadi karena di antara partisipannya sudah ada saling pengertian dan memiliki pengetahuan yang sama. Seperti itu sudah terjalin tadi saling pengertian dan juga kebiasaan karena akrabnya itu sudah berteman lama. Misalkan di sini saya ambil contoh berbeda dengan yang di buku, saya ubah sedikit. Di contoh A, kemarin habis dari mana aja, Bud? Terus yang B-nya, oh Ibu, kemana aja kemarin? Terus yang C-nya, saya ambil contoh, kemana saja Anda kemarin, Bud? Terus di sini untuk penjelasannya, tingkat keformalan kalimat A ini lebih tinggi daripada kalimat B, dan kalimat B ini lebih rendah daripada kalimat C. Kalimat A termasuk ragam santai karena mungkin di sini kalimat A bisa kita gunakan tadi di situasi-situasi yang memang santai, bisa kita gunakan dengan teman ataupun dengan anggota saudara di anggota keluarga kita, seperti itu. Lalu untuk yang B ini termasuk ragam akrab karena tadi tentunya sapaan ini ataupun kalimat ini digunakan kepada teman-teman yang misalkan kita hubungannya sudah dekat ataupun sudah akrab, seperti itu. Lalu untuk kalimat C ini termasuk ragam usaha ataupun ragam konsultatif karena tentu ini bisa diambil contohnya kalimat ini misalkan percakapan situasi guru menanyakan kepada murid yang kemarin tidak masuk sekolah, misalkan kemana saja Anda pergi kemarin, Bud? Karena mungkin gurunya tidak melihat Budi di kelas kemarin, jadi ditanyakan seperti itu. Masuk ke ragam konsultatif karena situasinya ada di sekolah, itu di kelas. Nah, lanjut untuk menjawab masuk ke pertanyaan ketiga ini, tingkat keformalan bahasa yang digunakan untuk sebuah surat kabar dalam menyajikan berita utama, tajuk rencana, pojok, iklan, dan berita olahraga. Nah, di sini tingkat keformalannya dari berita utama ya. Berita utama menggunakan bahasa yang sangat formal, objektif, dan lugas karena menyajikan informasi penting yang perlu disampaikan secara jelas dan tepat. Nah, gaya bahasanya cenderung netral dan bebas dari opini pribadi. Nah, biasanya dalam berita utama ini teman-teman berisi bahasa yang baku ataupun kita bisa ambil bisa kita katakan sebagai ragam beku ataupun ragam variasi bahasa yang pertama yang disebutkan oleh teori Martinus gitu. Bisa mungkin agak di zoom ya mungkin untuk kalimatnya supaya teman-teman juga bisa melihat. Tamara bagian pinggir terus digulir ya. Mohon maaf karena agak bold untuk contohnya. Nah, di sini di paragraf pertama kita perhatikan kalimatnya agak ke bawah tam. Ya, di sini pemerintah berencana menyelesaikan pembangunan rumah sakit khusus corona di Pulau Galang Batam, Kepulauan Riau selama 2 pekan. Upaya ini untuk mengantisipasi kasus virus corona baru COVID-19 yang meluas. Nah, di sini kan kita bisa perhatikan teman-teman bahwa penggunaan bahasanya sangat baku ataupun sesuai dengan kaidah penulisan rubrik untuk penulisan surat kabar ya, sesuai dengan kaidah pembahasan dalam kalimat bahasa Indonesia. Kalimatnya juga baku dan sangat formal karena tentu di dalam surat kabar di bagian tajuk ataupun berita utama ini berisi tentang informasi yang merupakan bisa disajikan berupa data dan juga situasi-situasi yang memang terjadi faktual gitu teman-teman. Jadi tidak bisa dikarang-karang tadi. Boleh dilanjut? Ya, selanjutnya di sini ada tajuk rencana. Tajuk rencana ini biasanya menggunakan bahasa yang formal juga sama ataupun seperti ragam beku juga ataupun ragam resmi, tetapi terkadang lebih retoris ataupun persuasif karena berisi opini redaksi tentang isu-isu terkini. Nah, meskipun gayanya formal ataupun resmi, gaya penulisan editorial ini seringkali lebih analisis karena misalkan di sini ada contohnya tajuk rencana Bobrok COVID dan makna kebersamaan. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan juga ya nanti dari segi kalimat ataupun katanya ini sama seperti berita utama formal, cuman lebih analisis teman-teman, analitis teman-teman. Berarti itu nih bisa teman-teman baca juga ya perbedaan kalimatnya nanti. Nah, boleh digulir lagi ke bawah kan. Selanjutnya ada pojok.
Nah, pojok ini biasanya bahasanya lebih santai teman-teman, lebih ringan dan juga terkadang menggunakan humor ataupun sindiran, sarkasme biasanya. Nah, bahasa yang digunakannya seringkali reflektif dan subjektif atau mentransmisikan pandangan pribadi. Misalkan di sini ada pojok, saya ambil contohnya Pansus KPK DPR temui napi koruptor di Sukamiskin. Di sini ada kalimat menggelitik yang digaris miring, sekalian booking kamar. Nah, ini biasanya sebuah sindiran ataupun sarkasme ya dalam menanggapi isu-isu politik ataupun sosial yang terjadi di Indonesia seperti itu. Biasanya penulis ataupun redakturnya menulis hal seperti ini untuk menyampaikan kegelisahan ataupun pandangan kita sebagai penulis ataupun masyarakat umum gitu loh, terhadap kondisi sosial ataupun politik yang terjadi di Indonesia seperti itu. Lalu lanjut, di sini ada iklan. Iklan ini tingkat keformalan dalam iklan tergantung pada jenis produk ataupun layanan yang diiklankan serta target audiensnya. Iklan produk ini prestis ataupun korporat cenderung lebih formal, sementara iklan yang ditujukan kepada anak-anak ataupun anak muda ini biasanya menggunakan atau produk bahasa yang lebih santai ataupun kreatif. Bisa dilihat contohnya, Tamara bisa dibulir. Ya, ini adalah contoh iklan yang biasa kita temui di surat kabar. Misalkan contoh dari penjualan kendaraan ataupun transportasi. Ini ada bisa teman-teman lihat ya. Suzuki best deal, inden lebih cepat, proses lebih mudah. Seperti itu kan, bahasanya lebih santai tergantung dengan target pasar ataupun audiensnya. Lanjut, di terakhir ini ada berita olahraga. Berita olahraga ini umumnya menggunakan bahasa yang lebih santai dan energik, meskipun tetap mengikuti kaidah jurnalistik ataupun kaidah kebahasaan yang disajikan di koran ya teman-teman, ataupun di surat kabar. Nah, gaya penulisannya ini sering lebih dinamis dan berusaha memicu semangat ataupun antusiasme dari pembacanya teman-teman, karena tentu berita olahraga ini misalnya menyajikan tentang kabar-kabar olahraga, baik itu kemenangan dari timnas kita, tim nasional kita, ataupun kabar-kabar mengembirakan lainnya dari berita dari cabang olahraga. Misalkan di sini nih ada, saya ambil contohnya berjuang menuju final pertama. Di sini ada saat Gracia Poli dan juga Apriliana Rahayu meraih ataupun berjuang untuk mendapatkan medali dalam kejuaraan apa ya, lupa sini. Nah, ya di Hongkong terbuka teman-teman, seperti itu. Jadi berisi nih kalimatnya, bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Ya agak blur, maaf ya teman-teman. Lebih semangat dan energik dari segi kalimat, bisa dilihat-lihat. Jadi meningkatkan semangat kita sebagai pembaca untuk mengetahui kabar dari bidang olahraga itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu. Boleh digulir lagi, Tamara? Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk tingkat keformalan bahasa yang digunakan dalam sebuah surat kabar dalam menyajikan berita utama, tajuk rencana, pojok, iklan, dan berita olahraga. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Uli atas penyampaian materinya mengenai jenis-jenis ragam pada segi keformalannya. Selanjutnya, pada Tamara dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, saya Tamara Aulia Sulan akan menjelaskan mengenai ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Seseorang dapat menemukan ragam lisan melalui ujarah. Terdapat dua jenis ragam tulisan. Ragam lisan, yaitu ragam standar dan non-standar. Ragam standar dapat berupa pidato, sambutan, dan ceramah. Sedangkan ragam lisan non-standar dapat berupa percakapan antar teman, baik atau dalam kesempatan formal lainnya. Terdapat beberapa ciri-ciri dalam ragam lisan, yakni diperlukan kehadiran lawan tutur, unsur gramatikalnya tidak lengkap, terikat oleh ruang dan waktu, serta dipengaruhi punktuasi, jeda, dan ritme suara. Bahasa lisan adalah bahan yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendahnya suara atau tekanan, gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide,
Sudah tentu bahwa bahasa yang diucapkan dengan lisan berbeda dengan bahasa yang dituliskan dengan tulisan. Bahasanya mungkin sama, namun ukuran, bentuk, dan susunan katanya seringkali berbeda. Hal ini tentu saja lumrah dan tidak mengejutkan kita. Sebagaimana nada yang sama bisa menghasilkan genre musik yang berbeda seperti pop, rock, dan orkestra. Demikian pula halnya dengan bahasa. Dan hal yang membuat kedua bentuk ini berbeda terletak pada waktu ketika dibuatnya kedua bentuk bahasa tersebut. Ketika suatu pesan diproduksi oleh seseorang, terjadilah proses pengkondisian dan proses penafsiran. Biasanya bahasa yang keluar akan berbeda meskipun dari orang yang sama, antara bahasa tulisannya dengan bahasa lisan. Terkadang bahasa lisan lebih mudah dipahami oleh pendengar dan terkadang juga tidak. Faktor terbesar yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah penekanan dalam hal waktu. Bahasa lisan memiliki waktu yang sangat terbatas bagi pengguna bahasa untuk memilih kata dan struktur yang cocok untuk situasi dan kondisi yang ada. Bagaimana mengungkapkannya ataupun untuk mengecek apakah poin yang dia inginkan sudah tersampaikan dengan baik. Perbedaan dari segi waktu ini akhirnya mendorong pengguna bahasa lisan untuk melakukan beberapa hal yang berbeda dari yang dilakukan oleh pengguna bahasa tulis. Mereka akhirnya sering melakukan perbaikan-perbaikan kata secara langsung. Ditambah lagi karena pemahaman yang lebih baik tentang keadaan dan situasi pendengar. Dia pun sering menggunakan pelesapan atau pemenggalan kata. Karena tekanan waktu pula, biasanya seorang pengguna bahasa lisan akan menggunakan beberapa cara untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk memproduksi bahasa lisannya. Di antaranya dengan menggunakan jeda antara kalimat seefisien mungkin. Dua orang individu dapat saling mengerti satu sama lain jika kaidah yang dimiliki oleh masing-masing orang itu memiliki kesamaan satu sama lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua bahasa memiliki ragam tulis dan ragam lisan. Perhatikan contoh percakapan berikut ini. Lisa. Hai Lisa, Siti. Apa Siti? Lisa. Udah pernah ke Curug 9? Siti. Ora tahu aku nang kono, padahal kepingin Nah, banget nggak aku usah dijawab, melaku-melaku. sayang. Nah, nggak usah dibacain. Sudah kita lihat Oke, saja. oke. Baik, langsung aja Ya, ya baik. waktu. Mm-mm. Baik. Mm-mm. Percakapan di atas merupakan salah satu contoh dari bahasa lisan yang mana Risa dan Siti langsung berbicara dengan lisan dan bertatap muka. Kemudian ragam bahasa tulisan. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa ragam tulis adalah pengalihan ragam lisan ke dalam ragam tulis atau huruf. Pendapat ini tidak dapat dibenarkan 100% sebab tidak semua ragam lisan dapat dituliskan. Sebaliknya, tidak semua ragam tulis dapat dilisankan. Kaidah yang berlaku bagi ragam lisan belum tentu berlaku bagi ragam tulis, berbeda dengan bahasa lisan. Dalam bahasa tulisan, manusia dapat menuangkan apa yang ada dalam pikirannya pada secari kertas dan kemudian disimpan untuk sehari, sebulan, setahun, atau bahkan lebih dari itu. Bahan dalam bentuk tulisan ini dapat dimengerti oleh siapapun yang membacanya selama mereka memakai bahasa yang sama. Menurut Carney tahun 2002 menyatakan bahwa kemampuan berujar berbeda dengan kemampuan membaca. Kemampuan membaca bukanlah sesuatu yang kodrati. Orang tidak harus dapat membaca atau mempertahankan hidupnya. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Apa yang dibicarakan secara lisan di dalam sebuah ruang kelas hanya akan berarti dan berlaku untuk waktu itu saja. Apa yang diperbincangkan dalam suatu ruang diskusi sastra belum tentu dapat dimengerti oleh orang yang berada di luar ruangan itu. Sebaliknya, ragam tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Suatu tulisan dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis Indonesia dapat dipakai dan dipahami oleh orang yang berada di Amerika atau Inggris. Sebuah buku yang ditulis pada tahun 1985 akan dapat dipahami dan dibaca oleh orang yang hidup tahun 2008, dan seterusnya. Hal itu dimungkinkan oleh kelengkapan unsur-unsur dalam ragam tulis. Ragam tulis perlu lebih terang dan lebih lengkap daripada ragam lisan. Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata karena ragam tulis tidak mengharuskan orang kedua berada di depan pembicara. Kelengkapan ragam tulis menghendaki agar orang yang diajak bicara mengerti isi tulisan itu. Nah, berikut ini merupakan contoh ragam tulis yang terdapat dalam internet ya teman-teman. Contohnya ini Sumpah Pemuda kita. Ya, baik. Ya baik, sekian Cukup. pembahasan dari saya. Saya kembalikan Ya, kepada sudah Ibu sangat Lili. lengkap Terima ya. kasih. Tamara, Lili, dengan Dava tadi ya. Ya,
Kita beri apresiasi untuk teman-teman semuanya. Apa yang sudah dijawab itu lebih dari cukup ya. Jadi Anda juga sudah menggunakan referensi tidak hanya dari buku tapi juga sudah riset. Terima kasih untuk usahanya dan mudah-mudahan tadi tambahan dari saya juga menambah penjelas atau pemahaman Anda. Kita akan lanjutkan di minggu depan nomor 4, 5, 6, 7 ya. Ya, jadi hari ini kita cukupkan dulu karena masih ya kita akan lebih fokus lagi nanti kalau semuanya hari ini luber ya, tidak didengar ya, hilang menguap. Ya, terima kasih untuk semua tim yang sudah menayangkan dan menyajikan dari pertanyaan dan jawabannya. Ya, kita sudahi dulu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Cepat sembuh, Prof. Ya, terima kasih.